Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita udah balik lagi ke ruang sekolah minggu. Kita mau ngapain? Iya, kita mau ibadah bareng apa? Ibadah bareng. Adik-adik udah siap belum mau ibadah bareng? Siap. Kalau udah, rapihin dulu dong bajunya, bener. Baju yang rapi ya, jangan belum mandi. Ingat kalau mau ketemu Tuhan harus rapi. Jadi mandi dulu, pakai baju yang bagus, jangan sambil tiduran. Betul. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami masih boleh beribadah lagi kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan setiap pujian dan penyembahan ini dapat menyenangkan hati Engkau. Kami percaya Tuhan, meskipun kami masih di rumah, tapi kasih-Mu dan kuasa-Mu selalu ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Sama-sama katakan amin. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Tidak Mentega aja kata Tasya. Iya, kita nyanyi. Let's go Kak Mel. Pakai gerakan ya. 1, 2,
bernyanyi dengan hati yang tulus. Oke? Ya, semua lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau nyanyi bersama Bu Bapak.
Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berilah kami telinga seorang murid ya Tuhan yang ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat untuk menjadi pelaku firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu tersampaikan dengan sangat-sangat sederhana dan kami pahami dengan baik. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Kembali lagi pada ibadah Pokids Ministry pada pagi hari ini. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita harus menyiapkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita untuk benar-benar dan sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan adik-adik. Jangan ada lagi yang bercanda, jangan ada lagi yang senggol-senggolan. Kakak ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan, sharing firman Tuhan tentang Esther yang menyelamatkan bangsanya. Suatu ketika dalam masa pembuangan orang Israel di bawah pemerintahan kerajaan Persia. Kerajaan Persia merupakan salah satu kerajaan terbesar pada masa itu adik-adik, yang dipimpin oleh Raja Ahasweros yang berdiam di Puri Susan. Dan di situ diadakanlah perjamuan adik-adik. Dan para pembesar-pembesar hadir, para pegawai hadir, para tentara hadir, bahkan para bangsawan pun turut hadir dalam acara itu adik-adik. Dan juga adik-adik di sini, tetapi pada saat itu Ratu Vasti tidak mau untuk hadir. Raja menyuruh prajurit untuk menghampiri ratu, untuk membawa dia masuk ke dalam ruang perjamuan, tapi ratu malah menolaknya adik-adik. Dan di sini raja merasa kesal, raja marah karena dianggap bahwa Ratu Vasti tidak menghormati apa yang diinginkan raja. Sehingga raja murka dan dia bersedia untuk membuat perjanjian, membuat titah. Untuk Ratu Vasti tidak diperbolehkan bertemu dengan raja lagi dan dicabut dari gelar ratunya adik-adik. Kemudian pada saat itu raja mulai kesal. Kemudian adik-adik pada saat raja emosinya mulai reda, dia kembali mengingat-ingat dengan Ratu Vasti. Tapi para penasihatnya karena melihat kekacauan pada kerajaan itu, penasihatnya membuat rencana untuk mengatakan kepada raja, mari kumpulkan wanita-wanita yang ada di tempat ini untuk menjadi pengganti Ratu Vasti. Kemudian banyak wanita-wanita yang elok parasnya datang kepada raja untuk melakukan pemilihan adik-adik. Kemudian adik-adik, dalam masa pencarian pengganti sang ratu dari sekian banyak gadis yang cantik dan elok parasnya yang dikumpulkan dan menjalani perawatan kecantikan menurut peraturan kerajaan yang kemudian mereka akan menghadap sang raja. Maka Esther mendapat kasih, mendapat perasaan dari sang raja. Raja mulai melirik Esther karena parasnya. Dan juga Esther seorang keturunan Israel. Nama lainnya adalah Hadasah. Dia adalah anak yatim piatu keponakan Mordekai. Dan dari suku Benyamin, salah seorang yang ikut dalam pembuangan pada masa Raja Nebukadnezar adik-adik. Raja Babel yang kemudian dikalahkan oleh kerajaan Persia ini adik-adik. Raja kemudian mengenakan mahkota kepada Esther. Karena Esther merupakan pilihan dari Raja Ahasweros adik-adik. Dan juga adapun seorang pembesar kerajaan yang dikaruniai kedudukan tinggi bernama Haman, raja memerintahkan semua orang berlutut dan sujud kepada Haman, tapi Mordekai tidak mau adik-adik, tidak berlutut dan bersujud kepada Haman. Maka panaslah Haman, emosi, mulai marah dia adik-adik karena dia merasa tidak dihormati oleh Mordekai. Dan karena dia tahu bahwa Mordekai adalah keturunan Yahudi, maka berikhtiharlah, maka dia berkata bahwa Haman untuk memusnahkan semua orang Yahudi
di dalam kerajaan Persia, adik-adik, di dalam kerajaan Ahasweros. Haman pun menghadap raja dan mendapat persetujuan juga yang akan disebarkan ke segenap penjuru kerajaan, yaitu perintah untuk memusnahkan orang Yahudi, adik-adik. Mendengar kabar itu, Mordekai langsung berusaha membujuk Ester supaya orang-orang Yahudi tidak dibunuh, adik-adik. Tapi pertama Ester ini nggak mau seperti pamannya ini, Mordekai. Tapi kemudian akhirnya bahwa Ester mau untuk melakukan itu. Padahal dia tahu hukuman yang bakal sangat-sangat berat adalah hukuman mati bagi Ester, adik-adik. Karena tidak seorang pun diperkenankan ketemu raja jika tidak dipanggil, adik-adik. Tapi di sini Ester mengumpulkan keberanian untuk bertemu Raja Ahasweros. Dan juga adik-adik di sini raja berhak untuk memberikan hukuman mati. Sebelum bertemu dengan Raja Ahasweros, adik-adik, Ratu Ester mengajak seluruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari, adik-adik. Bersama dengan Ester dan semua dayang-dayang oleh pertolongan Tuhan, adik-adik. Oleh pertolongan Tuhan, maka akhirnya bangsa Yahudi ini selamat dari pemusnahan tersebut karena raja akhirnya mengetahui kebusukan hati Haman bahwa bahkan mengaruniakan kehormatan dan kuasa kepada Mordekai, adik-adik. Karena apa? Kok Mordekai bisa diberikan kuasa? Nah, karena Mordekai ternyata adalah orang yang pernah berjasa bagi raja, yaitu memberitahukan kepada raja 2 orang yang mengkhianati raja, yang ingin untuk membunuh raja. Seperti percakapan yang Mordekai dengar di depan istana kerajaan, adik-adik. Dan hal itu tercatat dalam buku sejarah kerajaan. Tiang yang sudah disiapkan untuk Haman untuk Mordekai, untuk membunuh Mordekai, akhirnya dipakai oleh Haman sendiri. Seluruh harta Haman oleh sang raja dikaruniakan kepada Ester. Dan raja menarik kembali perkataan, menarik kembali perjanjian untuk pemusnahan orang-orang Yahudi dan memberikan hak kepada orang Yahudi untuk mempertahankan nyawanya dan memusnahkan orang lain yang menyerang mereka. Demikianlah Tuhan memakai seorang anak yatim piatu yang memiliki kepedulian kepada bangsanya, dan Ester menjadi penyelamat bangsanya, adik-adik. Jadi Ester dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi diangkat karena Tuhan, adik-adik. Dari kisah ini, apa sih yang bisa kita pelajari, adik-adik, dari tokoh Ester? Yang pertama, adik-adik, kita bisa melihat bahwa Ester seorang yang baik sikapnya. Dia ramah, dia mau menerima apa yang dikatakan oleh pamannya Mordekai, dia mau menyelamatkan bangsanya, adik-adik. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Ester seorang yang takut akan Tuhan. Dari mana bisa kita lihat, adik-adik? Bahwa tadi Ester mengajak untuk seluruh orang Yahudi datang berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, adik-adik. Demikian kita juga, adik-adik, bisa berdoa kepada Tuhan di dalam pandemi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan yaitu berdoa dan datang kepada Tuhan, adik-adik. Yang ketiga, adik-adik, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Ester seorang pendoa. Dia berpuasa dan berdoa sebelum bertindak. Yang tadi bisa kita dengar, adik-adik, bahwa sebelum Ester datang kepada raja, Ester berdoa terlebih dahulu dan berpuasa selama 3 hari. Dan yang keempat apa, adik-adik? Yang keempat adalah Ester seorang yang mengasihi keluarganya, mengasihi pamannya Mordekai dan mengasihi bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, adik-adik. Dan yang kelima adalah Ester seorang yang peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi di bangsanya. Dan yang keenam, Ester seorang yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsanya. Jadi adik-adik,
bahwa di sini Ester seorang yang peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi di bangsanya. Masa karena Haman ingin dihormati langsung membunuh satu bangsa? Di sini Ester menyelamatkan bangsanya. Ester tidak mau melihat bangsanya hancur. Walaupun awalnya Ester memiliki rasa takut, tapi dia yakin jika bersama Tuhan dia bisa melakukannya. Belajar bahwa sifat Allah yang pertama, Tuhan menyertai, dan yang kedua Tuhan memberikan kemampuan, dan Tuhan mendengarkan. Yang ketiga, Tuhan mendengarkan doa seruan umatnya. Yang keempat, Tuhan mengasihi umatnya. Dan 5, Tuhan adalah penyelamat kita, adik-adik. Jadi dalam keadaan apapun, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan Ester. Dari yang awal seperti apa menjadi ratu, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk dia datang kepada Raja Ahasweros, dan Tuhan mendengarkan doa seruan umatnya. Dari yang seluruh orang Yahudi diajak untuk berdoa dan berpuasa, dan Tuhan mengasihi umatnya, bahwa orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, adik-adik, pasti akan didengarkan doanya. Jika kita yakin dan percaya dan kita mengimani bahwa Tuhan mendengarkan, adik-adik, dan Tuhan adalah penyelamat kita, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Dan juga adik-adik di sini, apakah kita pernah melihat atau merasakan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita? Mari kita belajar mengasihi dan peduli dengan sekitar kita. Dimulai dari peduli terhadap keluarga kita, sahabat kita, dan orang lain. Dan belajarlah menyerahkan semuanya terlebih dahulu ke tangan Tuhan. Jangan ke tangan teman kamu, jangan ke teman orang lain, adik-adik. Tapi serahkanlah segala permasalahan kepada Tuhan, adik-adik. Dan mengambil waktu berdoa dan belajar berpuasa. Memohon belas kasihan dan kemampuan dari Tuhan sebelum kita bertindak, adik-adik. Tuhan sanggup memakai siapa saja yang takut akan Dia. Dari seorang yang biasa bahkan tidak diperhitungkan menjadi seorang yang dihormati dan terpandang seperti kisah Ester. Menjadi ratu dan menyelamatkan bangsanya. Padahal dia merupakan anak yatim piatu. Merupakan orang yang tidak dianggap oleh orang di sekitarnya. Tapi Tuhan menganggap dia dan mengangkat dia menjadi orang yang luar biasa. Menjadikan orang yang menyelamatkan bangsanya, adik-adik. Dan juga di sini bahwa dan itu semua membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebaliknya jika kita berada di tempat yang terhormat, kedudukan yang tinggi, tapi kita tidak menghargainya dan memandang remeh, maka itu bisa saja diambil dari kita seperti yang berlaku pada Ratu Wasti, adik-adik. Jadi di sini kakak ingin mengajak bahwa kita kalau mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan kita, adik-adik. Jika kita percaya dan yakin Tuhan itu ada, kita pasti akan dijaga, kita pasti akan dilindungi. Sama seperti Ratu Ester yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, demikian kita juga, adik-adik, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, adik-adik. Terima kasih, sekian dari sharing singkat pada hari ini. Semoga dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terus sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan tentang Ratu Ester yang menyelamatkan bangsanya. Bapa, kami juga mau seperti Ratu Ester Tuhan, yang Engkau angkat, yang Engkau dengar, yang seperti Ratu Ester yang sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami juga mau untuk Engkau pakai menjadi luar biasa lagi Bapa, untuk memberitakan firman-Mu kepada bangsa-bangsa dan juga firman-Mu kepada teman-teman kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.